pada kali ini kita akan membuat suatu program untuk mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, perlu diketahui sebelumnya yaitu desimal merupakan angka yang disusun oleh kombinasi simbol 0 sampai 9. Untuk mengubah sebuah angka biner yang terdiri dari 0 dan 1, kita bisa membagi angka tersebut dengan 2 lalu menyimpan hasil sisa dari hasil pembagian tersebut. Lalu hasil baginya dibulatkan ke bawah sampai mendapat hasil bagi bernilai 0. Nah, itulah konversi dari desimal ke biner. Nah, hasil konversi ini harus mengeluarkan bilangan biner dengan digit 8. Berdigit 8, jika bilangannya tidak mencapai 8 digit, maka tambahan 0 di depan bilangan satu terakhirnya. Nah, misalkan 100, tambahkan 0 di depannya sehingga menjadi 00000100. Nah, kita langsung saja masuk di programnya, kita gunakan aplikasi Codeblox. Nah, jadi yang kita gunakan ialah file header IOStream. Nah, file header IOStream ini digunakan untuk menggunakan cin dan cout. Cin untuk input dan cout untuk output. Nah, using namespace std berfungsi agar kita dapat menggunakan segala berkas dari namespace std. Nah, pertama-tama kita langsung buat saja program utamanya dengan menggunakan integer main. Lalu kita buka program dengan tanda kurung kurawal buka. Pertama-tama kita gunakan atau maaf, pertama-tama kita deklarasikan dulu variabel. Nah, variabel ini ada n, a, b, x dengan indeks 8 dan x indeks 8 ini bertipe array agar menyimpan nilai dari digit biner tersebut. Jadi 1010. Lalu i. I berfungsi dalam perulangan. Pertama-tama kita masukkan angka. Kita tampilkan dulu, masukkan angka. Angka ini angka desimal yang ingin dikonvert atau dikonversikan ke bilangan di biner. Jadi kita gunakan cout, masukkan angka dengan tipe string ini string kalimat, lalu diapit dengan tanda petik 2 dan dipisahkan dengan tanda semikolon. Cin A. Nah, A ini adalah bilangan integer. Lalu variabel n. Variabel n ini langsung kita inisiasikan saja jika n sama dengan 8. Nah, n ini adalah banyaknya digit. Banyak digit dari bilangan biner yang akan ditampilkan di output. Nah, setelah itu B. B agar kita dapat menjalankan pembagian. Jadi B ini akan menyimpan hasil bagi dari A bagi 2 atau bilangan pertama dibagi 2. Lalu sisa bagi itu akan tersimpan. Nah, setelah itu kita masuk di pengulangan. B sama dengan A per 2. Kita langsung saja kita coba di sini. Misalkan saya hapus dulu. Jadi misalkan A-nya sama dengan 8. Nah, kita ulangi secara terus-menerus dari I sama dengan N kurang 1. Nah, jadi I sama dengan N kurang 1 berarti pertama-tama I-nya sama dengan 7. Karena N-nya 8. Jadi sampai I sama dengan 0. Jadi urutannya itu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, tapi tetap 8 digit dengan perubahan I min yang artinya I-nya kurang 1. Jadi 7 kurang 1, 6, 6 kurang 1, 5, 5 kurang 4, 5 kurang 1, 4, 4 kurang 1, 3, dan seterusnya sampai 0. Nah, setelah 0 tidak akan lagi pengurangan. Karena min 1 karena min 1 dan tidak memenuhi kondisi. Nah, kita masuk saja langsung dalam perhitungannya itu A sama dengan 8. Jadi kita langsung B sama dengan A per 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, sedangkan XI, nah X pertama kali itu XI, X7 berarti. X7 sama dengan A mod 2. Jadi
8 mod 2 itu sama dengan 0. Karena sisa baginya itu 0. Lalu A sama dengan B. Berarti masukkan nilai B ke A. A sama dengan 4. Kita ulangi lagi. Jadi I-nya sama dengan 7. Di sini I sama dengan I sama dengan 7. Jadi karena I min, maka I sama dengan 7 kurang 1. Sama dengan 6. Berarti I-nya sama dengan 6. Lalu kita langsung masukkan lagi B sama dengan A per 2. A-nya itu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu X, karena I-nya 6 maka X array 6. X yang nilai di ruang 6-nya sama dengan 4 mod 2 sama dengan 0. Karena sisa bagi 4 dengan 2, 0. Lalu masukkan lagi A sama dengan B. Berarti A sama dengan B. B-nya 2. A sama dengan 2. Nah, kita ulangi lagi. I min. I min maka I sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Nah, I sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Berarti kita langsung saja di perhitungannya B sama dengan A per 2. A sebelumnya kita dapatkan jika 2. A 2 per 2. 2 per 2. A 2 per 2. Nah, A 2 per 2 sama dengan 1. Nah, sudah 1 ini. Maka X array. I-nya berapa? I-nya 5. Berarti X dalam indeks 5 sama dengan 2 mod 2 sama dengan 0. Lalu A sama dengan B. B-nya 1, maka A sama dengan 1. Kita ulangi lagi sampai I sama dengan 5 kurang 1 karena I min dan masih memenuhi jika I kurang dari sama dengan 0. Maka I-nya sama dengan 4. Lalu B sama dengan 1. 1 per 2. Sama dengan 0,5. Karena berlaku pembulatan ke bawah, maka hasilnya 0. Sama dengan 0. Jadi B-nya itu sama dengan 0 sekarang. Lalu X array. Untuk indeks 4 sama dengan 1 mod 2 sama dengan 1. Nah, setelah itu kita masuk lagi A. A sama dengan 0. Karena A-nya sama dengan 0, maka untuk X4, X3, X3, X2, X1, X0 memiliki nilai sama dengan 0. Nah, jadi nilai 0 itu mencangkup X0, X1, X2, X3. Karena kesimpulannya kita bisa dilihat jika A-nya sama dengan 0. Maka 0 di mod 2 akan menghasilkan 0. Maka selalu menghasilkan 0. Sampai setelah itu jika sudah mencukupi, jika I-nya setelah sama dengan 1, 0, maka ketika I min, I kurang 1 sama dengan min 1. Dan tidak memenuhi kondisinya. Jadi kondisinya itu harus I kurang dari, I lebih besar dari sama dengan 0. Sedangkan min 1 itu lebih kecil dari 0. Nah, jadi untuk for yang di atas ini, for yang bagian sini, bagian ini, selesai. Nah, lalu kita tampilkan nilai X indeks I yang telah kita dapatkan tadi. Jadi karena X indeks I, jadi I sama dengan 0, I kurang dari N. Nah, jadi I sama dengan 0. I sama dengan 0, I kurang dari N. Nah, karena nilai awal itu I sama dengan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 dalam pengulangan sebelumnya, maka kita ulang lagi. Jadi yang ada indeksnya itu ada 0 sampai 7. Maka kita tulis saja I sama dengan 0 untuk nilai awal,
dengan I kurang dari N. Karena nilai N-nya 8, maka nilai terakhir dari I itu adalah 7. Karena 7 kurang dari 8. Tapi jika nilai I-nya 8, maka tidak memenuhi kondisi tersebut. Jadi tidak bisa dilakukan. Nah, jadi kita tampilkan saja Cout X indeks I. Nah, dalam perulangan ini dengan menggunakan I++. Jadi dimulai I sama dengan 0 hingga 7. Maka kita tampilkan X0. X0 itu kita dapatkan 0. X1 kita dapatkan 0, X2 0, X3 0, X4 1. X5-nya 0, X6 0, X7 0. Nah, maka hasilnya 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0. Kita coba saja, kita run dengan tekan build and run atau F9 di keyboard. Kita masukkan angka, maaf kita tunggu sebentar. Nah, kita masukkan angka 8. Sama hasilnya. 1 0 0 0 0 0 1 0 0. Kita samakan dengan logika kita sama. Nah, kita coba lagi dengan bilangan yang lain. Bilangan lain pertama-tama kita exitkan dulu hasil running tadi biar kita dapat mengcompile lagi dan melakukan run. Kita masukkan angka yang bukan merupakan kelipatan 2. Kita masukkan angka 25. Nah, maka hasilnya 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1. Nah, dalam perhitungannya ini 1 1 ini 0 1 tambah 8 9 tambah 16 25. Nah, jadi program yang kita buat untuk mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner ini benar. Baiklah, terima kasih karena telah menyimak. Semoga ilmu pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin.